Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tatapan mata kedua, mata kuliah psikometri. Hari ini kita akan membahas lebih jauh konsep dari pengukuran, evaluasi, dan tes. Kita akan coba untuk flashback dulu ya, dari pertemuan yang pertama kemarin tentang pengertian dari pengukuran ya. Saya sudah memberitahu tentang sekilas hari ini yang akan kita bahas kemarin di pertemuan yang kemarin. Jadi pengukuran itu adalah prosedur kuantifikasi terhadap atribut variabel sepanjang suatu kontinum. Kuantifikasi itu artinya kita memberikan angka terhadap atribut. Atribut itu apa? Berarti ya sesuatu yang kita ukur sepanjang suatu kontinum. Kontinum berarti ibarat kata seperti garis lurus. Ada dua pembagian dari kontinum itu, yaitu fisik dan psikologis. Contoh yang fisik berarti misalkan tinggi badan, berat badan, beban hidup, bukan beban hidup ya, tapi beban barang. Contoh yang psikologis, kecerdasan, motivasi, bahagia karena dia, bukan karena dia ya, bahagia saja gitu ya. Kemudian kecerdasan ya. Nah, jadi ini adalah contoh-contohnya. Anda ingin melihat berapakah tingkat kebahagiaan karena ada si dia, itu berarti Anda sedang mengukur kontinum psikologis ya. Tingkat kecerdasan, berat badannya orang itu berapa, itu berarti Anda sedang mengukur kontinum fisik. Nah, kemudian Anda lihat dulu di e-learning ya. Terima kasih bagi Anda yang telah membaca dan melakukan review terhadap artikel paradigma belajar di perguruan tinggi. Nah, saya telah membaca satu persatu ya, dan ada beberapa di antara komentar Anda itu yang saya komentari balik. Anda terima kasih telah menjawab 4 pertanyaan. Saya melihat satu persatu dan saya yakin artikel ini sangat menampar ya. Jadi kalau Anda merasa artikel ini sangat bermanfaat, tolong bagikan kepada orang lain supaya mereka mendapatkan manfaatnya gitu ya. Saya membaca juga bagian keempat pertanyaannya, yaitu seperti apakah dosen yang paling cocok dengan harapan Anda. Saya baca satu persatu gitu ya. Jadi saya ingin menggarisbawahi bahwa sebenarnya ilmu pengetahuan itu bisa kita dapatkan everywhere, dimanapun. Dan tidak harus melalui slide, tidak harus melalui video. Saya sarankan membaca langsung referensi dari mata kuliah kita ini. Gitu ya. Jadi jangan mengandalkan adanya saya, jangan mengandalkan adanya dosen, jangan mengandalkan adanya slide PowerPoint atau materi. Tapi saya rekomendasikan Anda untuk membaca langsung dari buku referensi yang kita acu, gitu ya. Oke. Karakteristik pengukuran. Ada 3 yaitu atribut ukur. Jadi dimensi atau atribut fisik dari suatu objek pengukuran. Misalkan IQ. IQ manusia itu disebut dengan objek pengukuran. Nah, manusianya itu disebut dengan subjek pengukuran. Sebenarnya kita itu tidak bisa loh mengukur manusia. Ya kan? Coba Anda ukur manusia. Pasti akan timbul pertanyaan, apa yang diukur? Tinggi badan kah? Berat badan kah? IQ kah? Apanya? Nah, jadi yang sebenarnya kita ukur dari manusia itu adalah atributnya. IQ-nya. Ya, tinggi badannya. Berat badannya itu berarti adalah atribut ukurnya, gitu ya. Kita tidak bisa mengukur meja. Apa yang kita ukur? Dimensinya, panjangnya meja, lebarnya meja, dan seterusnya. Yang kedua adalah hasil bersifat kuantitatif. Hasil pengukuran setelah kita mengukur berapa tinggi badannya, 45. Berapakah kecepatan motor Anda naik? 45 km per jam. Nah, itu berarti adalah kuantitatif karena ada angka di sana. Paham ya? Yang ketiga adalah hasilnya deskriptif. Kesimpulan hasil hanya sebatas angka, tidak disertai dengan interpretasi. Jadi misalkan Anda tadi mengendarai motor dengan kecepatan 45 km per jam, itu tidak ada artinya atau tidak sama artinya dengan berarti Anda menaiki kendaraan dengan kecepatan yang sedang atau cepat. Tidak ada penjelasan seperti itu. Ya. Tapi Anda menjelaskan, mendeskripsikan bahwa Anda naik kendaraan dengan kecepatan 45 km per jam. Karena di sini ya kita tidak membahas tentang kategorisasi. Ya, jadi ada 3 karakteristik pengukuran, atribut ukur, hasil bersifat kuantitatif, dan hasilnya berupa deskriptif. Ada unsur-unsur pengukuran, ada 3 unsur. Pertama disebut dengan skala, ya.
yaitu satuan ukur. Yang kedua adalah instrumen, yaitu alat ukur. Yang ketiga adalah prosedur atau langkah pengukuran. Contoh, kalau satuan ukur skalanya adalah kilogram, pound, meter, gitu ya. Contoh, kalau dalam keberbedian berarti satuan ukur dalam hal kita mengukur keberbedian, mmpi, ya, 16 pf. Kemudian timbangan ini sebagai contoh alat ukurnya untuk berat badan. Kalau contoh keberbediannya berarti ya seperangkat pernyataan atau pertanyaan. Ya. Kemudian prosedur berarti langkah-langkah pengukuran. Kalau misalkan Anda ingin mengukur tinggi badan berarti Anda harus berdiri di atas timbangan dengan tenang, nggak boleh sambil nyanyi-nyanyi, nggak boleh sambil tertawa, nggak boleh sambil loncat-loncat kan? Itu berarti prosedur. Kalau Anda ingin mengukur tentang keberbedian berarti Anda meminta subjek untuk merespon pernyataan. Jadi ada 3 unsur ini dalam hal pengukuran: skala, instrumen, dan prosedur. Nah, ini adalah contoh atau jenis ya, bukan contoh, jenis data. Data dari hasil pengukuran itu dibagi menjadi nominal, ordinal, interval, dan rasio. Anda harus hafal ini ya, nominal, ordinal, interval, rasio. Dan saya akan membahas, barangkali ada di antara Anda yang sudah membaca bukunya ya. Kita bahas bersama-sama. Untuk nominal, berarti dia memiliki ciri-ciri atau karakteristik yaitu mengidentifikasi, mengkategorisasi, atau mengklasifikasi. Jarak angka tidak harus sama dan tidak ada nol mutlak. Tidak ada nol mutlak itu berarti ya angka nolnya itu tidak ada, atau angka nolnya itu ada tapi dianggap ada. Oh, bingung kan? Nah, kita lihat contohnya dulu ya. Contoh, nomor mahasiswa. Nomor mahasiswamu berapa? Nomor mahasiswaku 00001. Berarti berapa nomornya mahasiswa dia? 00001. Nolnya ada atau tidak? Ada. Ya, jadi nomor mahasiswa. Nomor rumahmu berapa? 049. Nolnya ada nggak? Ada. Ya, gitu ya. Kemudian kode jenis kelamin. Pria itu 1, wanita itu 0. Dia 0 ya, tapi dianggap ada gitu ya. Jadi dia tidak ada nol mutlak. Nanti ada perbandingannya dengan yang bawah nanti ya. Oke, itu yang nominal. Jadi ciri khas dari nominal itu adalah bisa mengidentifikasi. Oh, rumah nomor 1 atau rumah nomor 01 itu rumahnya Pak Ahmad. Oh, Anda kalau laki-laki berarti Anda 1. Kalau Anda wanita berarti nanti diklasifikasikan menjadi 0 gitu ya. Kemudian yang kedua adalah ordinal, penjenjangan kualitatif dan tidak ada nol mutlak. Jarak angka tidak menunjukkan jarak kuantitatif. Peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3. Ini lebih ke pemeringkatan ya kalau ordinal itu. Kemudian interval. Interval berarti penjenjangan dan tidak ada nol mutlak. Sama ya, nominal, ordinal, interval tidak ada nol mutlak. Jarak antar jenjang selalu tetap atau sama. Perbedaan angka bersifat kuantitatif dan kualitatif, tidak berlaku operasi hitung perkalian. Contohnya kita lihat suhu di suatu ruangan 25 derajat Celcius lebih panas 5 derajat daripada suhu 20 derajat Celcius. Atau suhu di suatu ruangan itu 20 derajat Celcius lebih dingin 5 derajat daripada 25 Celcius di ruangan yang lain. Tetapi kita tidak bisa mengatakan bahwa 20 derajat Celcius itu sama dengan 4 kali lebih panas dari 5 derajat Celcius. Ya, di sini tidak berlakunya operasi hitung perkalian. Ya, tidak berlaku operasi hitung perkalian. Tidak boleh kita mengatakan bahwa 20 derajat Celcius itu berarti lebih panas 4 kali dari 5 derajat Celcius. Kenapa? Kenapa nggak bisa? Ya karena interval. Ya, karena 20 derajat itu nggak harus 4 kali dari 5 kan? Karena memang di sini dalam interval itu tidak berlaku operasi hitung. Ya. Oke, yang terakhir adalah rasio. Rasio itu berarti level interval, jadi hampir sama dengan interval. Cuman dia memiliki nol mutlak. Nol mutlak itu berarti atributnya memang tidak ada atau kosong. Ya, memang tidak ada. Kita lihat. Kalau yang pertama tadi ya, misalkan Anda tahu pemain sepak bola. Beckham misalkan nomornya 0 misalkan gitu. Beckhamnya ada nggak? Ada kan? Tapi dia tidak memiliki nol mutlak. Ya. Artinya angka nolnya itu diakui ada. Nah, kalau yang ini ya
nolnya itu tidak ada, kosong, ya. Jumlah orang dalam ruangan, ya, jumlah orang dalam ruangan. Oke, bentar. Karakteristik yang kedua adalah dapat dikenai operasi hitung perkalian dan penambahan. Contohnya adalah jumlah orang dalam ruangan. Dalam ruangan ini ada berapa? 20 orang. Berarti orangnya ada 20. Dalam ruangannya ada berapa? 0. Ada nggak orangnya? Tidak ada. Berarti dia memiliki 0 mutlak. Paham ya di sini? Tahu ya bedanya dengan yang atas tadi. Ya. 5 kg itu sama dengan 5 kali 1000 gram. Oke. Perkaliannya masuk ya, karena di sini dapat dikenai. Jika beratnya adalah 0, maka satuan ukurnya menjadi tidak relevan. Anda punya bejana, beratnya berapa? 0. Itu satuannya apa? Ya nggak berlaku, wong 0 kok. Bisa 0 ton, 0 kg, 0 apa, kan tidak relevan satuan ukurnya tadi. Gitu ya. Paham ya? Oke. Selanjutnya, evaluasi. Ini adalah bagian kedua setelah pengukuran ya. Tadi kita sudah membahas pengukuran, sekarang kita membahas evaluasi. Nanti kita akan membahas tes gitu ya. Jadi kan hari ini kan ada 3 materi yang kita bahas, pengukuran, evaluasi, dan tes. Oke, evaluasi. Evaluasi itu apa? Di sini nanti akan ada 3 karakteristik. Yang pertama, kita bisa mengevaluasi jika memang didasarkan pada suatu norma atau kriteria. Jadi kalau misalkan tidak ada normanya, kita tidak bisa mengevaluasi. Kayak tadi ya, Anda naik kendaraan 45 km per jam. Berarti Anda masuk kategori cepat. Tidak bisa kita mengatakan begitu. Karena ini bukan evaluasi. Karena tidak ada normanya, tidak ada kategorisasi, tidak ada kriterianya. Kalau sebelum pembicaraan Anda itu ada kategorisasi. Oh, kalau 45 km ke bawah itu berarti Anda lambat. Nah, kalau 80 ke atas itu berarti cepat. Kalau di antara 2 itu berarti sedang. Nah, gitu ya, paham ya? Nah, jadi evaluasi itu harus ada norma atau kriterianya atau kategorisasinya. Yang kedua adalah hasil evaluasi bersifat kualitatif. Ya. Jadi, kalau mengevaluasi itu tidak hanya sebatas angka, tapi hasilnya nanti adalah ada kata-kata, ada deskripsinya. Gitu ya. Yang ketiga adalah dinyatakan secara evaluatif. Nah, artinya ada evaluasi di sana. Oh, kalau misalkan Anda naik kecepatan 45 km per jam, itu berarti dengan kategori yang kita miliki, dengan kriteria yang kita miliki, berarti Anda itu termasuk yang lambat. Berarti Anda harus cepat sedikit. Berarti misalkan 50 km per jam atau 60 km per jam. Jadi dievaluasi. Jadi 3 karakteristik ini yang harus diberikan ketika Anda melakukan prosedur evaluasi. Ya. Sekarang kita akan coba melihat namanya ada norma kelompok kan. Kita tadi membahas tentang norma ya. Evaluasi yang mana salah satu karakteristik dari evaluasi itu adalah ada norma. Nah, norma kelompok itu apa? Norma kelompok itu adalah acuan untuk menginterpretasikan skor individu sehingga skor individu tersebut dapat diperbandingkan dengan skor individu lain dalam kelompok tersebut. Nah, norma ini dibagi-bagi, ya, ada macam-macamnya. Ada kelompok lokal, kelompok nasional, misalkan dari negara Indonesia itu semuanya diberikan kategorisasi ID itu berarti Indonesia. Kemudian Jerman itu dikategorisasikan sebagai GE, Jermani, GE gitu. Begitu ya. Kemudian dari mana lagi? Amerika itu berarti dikategorisasi sebagai US. Nah, itu berarti norma kelompok. Gitu ya. Yang kedua adalah jenis kelamin. Laki-laki, perempuan, ya, dikategorisasikan, diberikan norma. Ya. Kemudian ada juga kelompok usia dan nilai. Ya, ini contoh saja ya. Jadi ada norma kelompok yaitu acuan yang digunakan untuk membandingkan. Gitu ya. Oke, yang selanjutnya adalah kita masuk pada tes psikologis. Apa itu tes psikologis? Menurut Cronbach, yaitu prosedur sistematis, ya. Kalau kita bicara dengan prosedur sistematis itu berarti harus runtut, ya. Sistematis itu artinya runtut. Prosedur sistematis dengan melakukan pengamatan terhadap perilaku seseorang. Anda mengamati apakah kira-kira dia akan melihat saya atau tidak. Anda mengamati seseorang apakah dia kira-kira akan mengangkat HP-nya atau tidak.
serta mendeskripsikan perilaku tersebut dengan bantuan skala atau sistem penggolongan. Nah, ini menurut Cronbach, ya, tes psikologis. Sementara menurut anestesi, yaitu prosedur pengumpulan sampel perilaku yang akan dikenai nilai kuantitatif. Pokoknya ada tata cara mengumpulkan sampel perilaku, itu berarti menurut anestesi termasuk dalam kategori tes psikologis, gitu ya. Nah, klasifikasi tes berdasarkan atribut yang diungkap, dia dibagi-bagi, ya. Tes itu ada kalanya kognitif dan ada kalanya non-kognitif, ya. Kognitif itu berarti ada dua, yaitu abilitas potensial dan abilitas aktual, ya. Abilitas potensial dan aktual itu apa? Nanti kita akan membahas. Abilitas potensial di sana nanti ada performansi tipikal, abilitas aktual ada performansi maksimal. Abilitas potensial yaitu performansi tipikal, dia ada abilitas potensial umum atau intelijensi dan ada abilitas potensial khusus atau bakat. Sementara abilitas aktual atau performansi maksimal, dia ada contohnya yaitu tes prestasi, achievement test. Nah, hari ini kita akan membahas lebih jauh juga tentang kedua hal abilitas ini atau performansi ini, yaitu performansi tipikal dan performansi maksimal, ya. Oke, apa itu performansi maksimal? Yaitu performansi terbaik diperlihatkan oleh testi, identik dengan kemampuan kognitif, stimulus jelas, subjek tahu arah jawaban yang diharapkan, validitas hasil tergantung kesiapan testi, respon dapat dipilah sebagai benar atau salah, diukur dengan tes potensi atau tes kognitif. Ya, jadi misalkan Anda ingin melihat kemampuan testi seberapa baik, berarti yang diperlihatkan oleh testi, ya, kemampuan yang diperlihatkan oleh testi itu adalah performansi maksimal. Ini identik banget dengan tes yang nanti kaitannya dengan benar atau salah, gitu ya. Makanya ini validitasnya tergantung pada kesiapan tes, ya. Kalau orang itu benar-benar siap untuk tes, ya berarti akan bisa dikategorisasikan valid betul nanti. Tapi kalau orang itu tidak siap, ya berarti ya tidak valid hasilnya. Anda mau ujian tapi Anda tidak belajar, tidak siap, berarti ya tidak bisa valid nanti hasilnya. Nah, contohnya apa? Kalau tes potensi, ya, maka dia nanti harus disusun berdasarkan konsep abilitas dasar yang hendak diukur. Apa yang mau diukur? Kemampuan apa? Bakatkah? Intelijensikah? Ya. Karena hasil yang nanti ada pada tesnya itu, dia akan memberikan probability of future success, ya. Jadi sukses nggak ya nanti kedepannya orang itu, kalau dia dites bakat, kalau dia dites intelijensi, skor yang dimilikinya nanti akan mempengaruhi di masa yang akan datang, kesuksesan di masa yang akan datang. Makanya ini performansi maksimal tadi kan validitasnya tergantung pada kesiapan, gitu ya. Kalau Anda mau tes masuk kepolisian tapi tidak belajar, ya satu mungkin tidak valid hasilnya nanti. Yang kedua, probability untuk future success ya nggak akan bisa didapat, ya gitu ya, paham ya. Yang kedua, kalau misalkan nanti dari tes prestasi, maka disusun berdasarkan domain materi pembelajaran. Materi pembelajarannya tentang apa? Psikometri, ya berarti materi-materi psikometri. Domain pembelajaran tentang apa? Psikologi lintas budaya. Nah, gitu ya, bidang tertentu, bidangnya itu. Nah, ini nanti menunjukkan indikasi kesuksesan hari ini, ya. Anda belajar hari ini tentang psikometri, maka ujiannya nanti ya tentang materi hari ini. Tapi tidak bisa menjamin apakah nanti di masa akan datang Anda akan sukses juga tentang psikometri. Atau Anda ingin ujian atau UAS, ya, UTS, ya, tentang lintas budaya, berarti yang untuk kesuksesan hari itu, gitu loh, bukan untuk masa yang datang. Misalkan Anda dapat nilai 100 mata kuliah psikologi lintas budaya, bukan berarti Anda terjun ke masyarakat nanti kemudian hasilnya juga 100. Tapi kalau yang bakat, yang ini, ya, yang bakat, yang intelijensi, karena ini potensi, maka dia bisa probability of future success-nya nanti ada. Bisa membedakan, ya.
tes prestasi sama tes potensi. Hari ini kita membahas di sini ya lebih dalamnya. Nah, yang selanjutnya adalah performansi tipikal ya, bagian yang kedua. Performansi tipikal ini ditampakkan sebagai proyeksi dari kepribadian. Ya, kalau yang maksimal tadi apa? Performansi terbaik yang ditampilkan oleh testi. Nah, kalau yang ini ditampakkan. Ini adalah proyeksi dari kepribadian seseorang. Kecenderungan umum dalam menghadapi sesuatu. Bagaimana ya sikapnya orang itu dalam menghadapi sesuatu nanti. Stimulus tidak terstruktur bisa ditafsirkan sesuai aspek afektif individu dan validitas hasil tergantung kejujuran. Perhatikan di sini. Kalau tadi kesiapan ya, performansi maksimal itu di validitasnya digantungkan pada kesiapan testi, tapi kalau di sini kejujuran testi. Anda menjawabnya jujur atau tidak nanti bisa dilihat di sini. Kemudian respon di mana berbeda diukur dengan tes non-kognitif atau proaktif atau kepribadian. Ya. Nah, contohnya apa? Ini beberapa contoh tesnya ya. Ada MMPI, IPPS, 16PF, Fabicostic, BDI, SSCT. Itu untuk kepribadian inventory. Tes kepribadian yang proaktif ada TAT, CAT, Rorschach, ada Baum, ada DAP, HTP, House, Trees, Person yang ada diminta untuk menggambar pohon, gambar apa lagi itu, orang, ya, grafologi, wartek. Nah, ini adalah contoh dari performansi tipikal. Artinya validitas dari hasil skornya itu nanti tergantung kejujuran Anda ketika menggambar, ketika menjalankan tes. Ya, Anda kalau untuk performansi tipikal ini tidak harus belajar, ya, karena ini kaitannya sama kejujuran. Ya, gitu ya, paham ya? Nah, next meeting, mari kita lihat silabus. Ada apakah di silabus itu ya? Kita coba akan melihat silabusnya. Mana silabus ini? Oke. Pertemuan kedua hari ini kita membahas tentang ini ya, jenis data, performansi maksimal tipikal evaluasi tes. Nah, oke, hari ini dulu ya. Hari ini Anda mendapatkan tugas. Jadi pemberian tugas satu yaitu saya minta untuk mencari instrumen psikologis atau topik skala beserta teori dan aspek-aspeknya. Ya. Jadi tugas saya minta untuk mencari topik psikologi instrumen ya, yang kaitannya nanti akan kita buat sebagai bahan untuk Anda membuat skala. Masing-masing Anda harus mencari. Bobot nilai tugas ya, ini tugas pertama 10%. Tidak ada ketentuan ukuran kertas font untuk tugas satu ini. Deadline pengumpulannya sehari sebelum pertemuan ketiga. Berarti kita akan masuk lagi hari Selasa, maka hari Seninnya deadline, gitu ya. Bobotnya adalah 10%. Tidak ada toleransi keterlambatan pengumpulan, gitu ya. Oke, ini pertemuan kedua. Besok pertemuan ketiga kita akan membahas tentang apa? Besok kita Selasa yang akan datang, kita akan membahas tentang skala dan pengukuran konstruk psikologi dan pembahasan ya dari tugas yang pertama ini tadi. Begitu ya. Terima kasih. Selamat mengikuti, selamat menjalankan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.